Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pada video kali ini saya akan mendiskusikan tema terkait dengan manajemen pendidikan nasional, strategi menuju visi pendidikan nasional. Nah, jadi materi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang pengantar manajemen pendidikan. Nah, jadi kalau pada video lalu, pada pertemuan lalu itu yang di mana saya membahas tentang pengantar manajemen pendidikan, itu saya telah menjelaskan secara umum begitu ya tentang prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan di dalam dunia pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan perlahan-lahan untuk membahasnya lebih spesifik, yaitu tentang perencanaan, lalu kemudian pengorganisasian, penggerakan, lalu kemudian pengawasan. Nah, itu kita kenal dengan planning, organizing, actuating, controlling atau POAC. Kita akan membahasnya satu persatu, mulai dari planning dulu, lalu kemudian organizing, habis itu actuating dan controlling. Nah, tetapi kemudian planning ini adalah pembahasan yang sangat mendalam ya, sangat mendalam, dan banyak sekali waktu yang akan kita gunakan untuk membahas tentang planning ini, karena memang planning ini adalah unsur yang paling penting di dalam prinsip manajemen. Makanya di dalam pendidikan itu planning ini adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga kemudian pembahasannya tidak cukup di dalam satu video. Maka saya akan berusaha untuk membahas planning ini di dalam dua video. Yang pertama itu tentang perencanaan dari teknis-teknisnya itu seperti apa, lalu kemudian pertemuan berikut saya akan mendiskusikan perencanaan pendidikan di level pendidikan nasional. Baik, mari kita langsung saja simak videonya. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan dulu tentang perencanaan pendidikan secara umum. Kita ketahui bersama di dalam sejarah di mana perencanaan pendidikan itu tidak terlepas dari konteks sosiokultural maupun tujuan dari suatu negara atau kerajaan tersebut. Nah, misalnya kita mengetahui bersama bahwa sekitar 2500 tahun yang silam itu orang-orang Sparta itu merencanakan pendidikannya itu disesuaikan dengan tujuan militer, sosial maupun ekonomi. Nah, jadi pada waktu itu orang-orang Sparta itu merupakan kelompok atau negara ya, negara minoritas yang waktu itu dikelilingi oleh dominasi Persia, sehingga kemudian orang-orang Sparta ini memaksa diri untuk menggembleng generasinya itu agar supaya kuat secara militer maupun ekonomi begitu. Nah, akan tetapi mereka lebih memprioritaskan untuk memperkuat generasinya itu secara militer. Kalau adik-adik pernah nonton film 300 ya, atau 300, itu di mana 300 orang itu yang dididik, digembleng, orang Sparta itu kemudian dididik dan digembleng sehingga kemudian bisa melawan penaklukan-penaklukan bangsa-bangsa tetangganya. Bahkan bukan cuma mereka bisa melawan penaklukan, tapi mereka juga bahkan bisa menaklukkan negara-negara tetangga. Nah, itu karena orientasi pendidikan mereka itu adalah orientasi pendidikan yang berfokus kepada pembangunan militer. Nah, sehingga dari sisi itu kemudian dilihat kondisi fisiknya, terus mentalnya, itu sudah itu kemudian kondisi fisik dan mental itu digembleng sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa sehingga orang-orang Sparta itu diakui memiliki kemampuan militer yang mumpuni, sehingga kemudian 300 orang itu mampu mengalahkan ribuan prajurit di negara-negara tetangganya atau di kerajaan-kerajaan tetangga. Nanti adik-adik bisa lihat contohnya itu di film 300 atau 300. Nah, terus yang berikut, kalau adik-adik membaca bukunya Plato, itu Plato sempat mengatakan di dalam bukunya Republik itu bahwa perencanaan sekolah itu bertujuan untuk melayani masyarakat. Nah, jadi di seluruh negara itu bagaimana mereka melakukan perencanaan pendidikan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk melayani masyarakat. Kita ketahui juga bersama di zaman dinasti Ming
pendidikannya itu ditujukan untuk memperluas pengaruh. Nah, termasuk kita ketahui bersama bahwa dinasti Ming itu untuk memperluas pengaruhnya itu kaisarnya itu kemudian membangun suatu kerajaan, namanya itu kerajaan maritim terbesar pada zaman itu. Nah, kita kalau hari ini kita mengenal Laksamana Cheng Ho. Nah, itu adalah jenderal Kaisar Ming yang melakukan ekspansi maritim pertama di dunia. Kalau menurut Gavin Menzies itu di dalam bukunya 1421 itu dia mengatakan bahwa ekspansi maritim pertama di dunia itu bukan dilakukan oleh Christopher Columbus atau Vasco da Gama dan seterusnya. Mereka malah hanya meniru apa yang dilakukan oleh yang namanya itu Laksamana Cheng Ho, yaitu jenderal dinasti Ming. Jadi Laksamana Cheng Ho ini sebenarnya adalah orang pertama di tahun 1421 itu yang mengelilingi dunia. Jadi melakukan ekspansi maritim pertama itu sebetulnya adalah dinasti Ming yang jenderalnya itu yang melakukan perjalanan itu adalah Laksamana Cheng Ho. Nah, dari sini kita melihat bahwa pendidikan pada zaman itu baik di zaman dinasti Ming maupun di di dalam kelompok-kelompok Sparta yang merupakan kerajaan kecil, itu kita melihat bahwa pendidikan itu disesuaikan dengan konteks sosiokultural maupun konteks politik pada zaman itu, yang kemudian orientasinya untuk membentuk masyarakat sesuai dengan kondisi pada zaman itu, begitu. Nah, karena Sparta waktu itu digempur atau dikepung oleh kekuatan-kekuatan besar seperti kekuatan-kekuatan Persia, maka Sparta berusaha untuk membentuk generasinya agar supaya kuat secara militer, punya kekuatan bertempur yang kuat. Nah, kalau dinasti Ming itu membangun negara mereka atau generasi mereka untuk memperkenalkan kerajaan mereka di seluruh dunia. Maka dibentuklah armada maritim atau tentara-tentara yang kemudian punya keahlian di bidang maritim atau di bidang ekspansi ke lautan. Nah, kita bisa melihat misalkan Laksamana Cheng Ho atau selengkapnya kita bisa baca bukunya Gavin Menzies itu yang berjudul 1421, di mana di tahun 1421 itu telah ada misi Laksamana Cheng Ho dalam mengelilingi dunia seperti itu. Nah, itu bagaimana konteks perencanaan, kita bisa melihat bagaimana konteks perencanaan pendidikan itu kemudian menyesuaikan dengan konteks sosiokultural maupun politik pada zaman itu. Tapi pada prinsipnya pendidikan itu sebenarnya untuk berorientasi kepada untuk melayani masyarakat, berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Nah, berikut definisi perencanaan pendidikan saya kira sudah saya jelaskan pada pertemuan lalu. Adik-adik bisa membaca, sahabat-sahabat, Bapak Ibu semua bisa melihat video saya sebelumnya tentang manajemen pendidikan, pengantar manajemen pendidikan itu saya sudah bahas, tapi saya akan menambahkan beberapa poin tentang pengertian perencanaan pendidikan. Nah, yaitu perencanaan pendidikan itu kalau kita melihat pengertiannya itu kita bisa simpulkan bahwa perencanaan pendidikan itu adalah proses yang sistematis dalam rangka mempersiapkan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang dalam bidang pendidikan. Nah, jadi perencanaan itu kan dia adalah proses yang sistematis dalam merumuskan kira-kira apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Nah, perencanaan pendidikan adalah perumusan tujuan atau penetapan tujuan dilengkapi dengan kerangka-kerangka kerja, dan dengan kerangka-kerangka kerja itu diharapkan tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Nah, tujuan pendidikan itu kalau di dalam level sekolah misalkan visi misi sekolah atau visi misi lembaga pendidikan. Nah, kalau tujuan pendidikan nasional berarti dia adalah tujuan pendidikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Silakan adik-adik baca, itu sudah saya sampaikan juga pada pertemuan lalu. Nah, adapun perencanaan pendidikan di dalam definisi yang lain yaitu proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakat. Nah, ini sebagaimana yang saya jelaskan di awal-awal tadi, yang mana pendidikan itu adalah untuk melayani masyarakat. Nah, jadi apapun perumusan
perencanaan kita, apapun perumusan tujuan atau perumusan perencanaan pendidikan, maka diharapkan perumusan perencanaan pendidikan itu bertujuan untuk melayani masyarakat. Jadi melayani masyarakat ini dalam arti bagaimana pendidikan itu mampu berkontribusi di dalam kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Nah, jadi perencanaan itu di dalam lingkup itu. Jadi bagaimana perencanaan itu program-programnya atau rumusan-rumusan rencananya itu bertujuan untuk bagaimana pendidikan itu dapat memberikan sumbangsi untuk mensejahterakan masyarakat. Gitu. Nah, lalu unsur-unsur perencanaan pendidikan. Nah, perencanaan pendidikan itu tentu kalau kita melihat pengertian tadi, tentu perencanaan pendidikan itu dia menggunakan analisis rasional dan sistemik. Jadi hal ini menyangkut metodologi dalam perencanaan. Jadi di dalam perencanaan pendidikan itu juga dia harus sistematis, harus harus menggunakan analisa-analisa rasional. Nanti akan saya jelaskan bagaimana proses perencanaan pendidikan itu dilakukan. Nah, lalu perencanaan pendidikan itu juga terkait dengan pembangunan pendidikan. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi sekarang, pendidikan kita yang kita lihat sekarang ini tidak terlepas dari perencanaan-perencanaan pendidikan di masa lalu, gitu. Kalau kita bahas lebih luas lagi, misalnya bagaimana misalkan Malaysia yang di tahun 1970-an itu masih belajar di Indonesia, tapi sekarang tiba-tiba sangat maju. Kenapa demikian? Karena mereka melakukan perencanaan pendidikan berdasarkan analisis rasional dan sistematis, sehingga kemudian Malaysia bisa sangat maju seperti itu. Pada pertemuan lalu juga saya jelaskan bagaimana Jepang itu pasca dibom kotanya itu Hiroshima dan Nagasaki, itu Jepang itu porak-poranda, tapi karena mereka dengan luar biasanya itu membangun lembaga pendidikannya atau sistem pendidikannya, atau dalam artian mereka melakukan proses perencanaan pendidikan dengan sistematis dan rasional, itu sehingga menyebabkan Jepang hari ini itu mampu melebihi negara-negara tetangganya, atau bahkan Jepang mampu menjadi negara terhebat di Asia. Makanya John Naismith itu mengatakan dalam bukunya Megatrend Asia, Jepang itu adalah macan Asia. Begitu. Nah, lalu yang berikut persoalan-persoalan yang dibahas dalam perencanaan pendidikan itu yang pertama itu tujuan. Nah, tentu di dalam pembahasan perencanaan pendidikan itu harus menetapkan tujuan. Tujuan apa yang harus dicapai, kan? Nah, lalu yang berikut posisi sistem pendidikan di saat ini. Nah, jadi dalam perencanaan itu juga harus mempertimbangkan atau harus melihat posisi sistem pendidikan kita sekarang itu seperti apa, kondisinya itu seperti apa. Nah, itu juga pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lihat, gitu. Pada tahapan sekarang itu lembaga pendidikan kita itu sudah sampai level mana, gitu. Nah, lalu yang berikut harus ada alternatif kebijakan dan prioritas untuk mencapai tujuan. Nah, jadi misalkan kita telah melihat posisi lembaga pendidikan kita ini seperti ini, terus bagaimana ke depannya. Nah, maka kita harus menentukan skala prioritas. Nah, contoh misalkan ketika adik-adik terlibat di dalam kepanitiaan. Nah, tentunya kan adik-adik mengharapkan agar tujuan misalkan ketika misalkan adik-adik ingin menyelenggarakan kegiatan seminar misalnya. Nah, tentunya adik-adik kan ingin agar supaya kegiatan seminar itu bisa terselesaikan dengan baik. Misalkan bisa mendatangkan narasumber di levelnya itu level nasional, begitu. Narasumber yang sangat hebat, begitu. Nah, akan tetapi anggaran adik-adik itu tidak mencukupi, kan? Anggaran adik-adik itu tidak mencukupi. Nah, otomatis kan adik-adik harus melihat skala prioritas. Harus melihat skala prioritas, misalkan karena anggaran kita tidak mencukupi, maka narasumbernya misalnya tidak perlu level nasional, level regional saja, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Nah, itu contoh bagaimana perencanaan pendidikan atau perencanaan itu harus menyesuaikan juga dengan konteks saat ini, begitu. Jangan kita misalkan tujuan kita tinggi, tetapi realitasnya sumber daya kita itu kurang. Nah, itu berarti spirit kita panjang, tapi nafas kita itu pendek, atau semangat kita itu tinggi, tetapi kekuatan kita itu tipis atau sedikit, seperti itu. Nah, maka untuk menetapkan tujuan harus diimbangi dengan kekuatan yang kuat juga, gitu. Nah, itu perencanaan yang baik seperti itu. Lalu kemudian harus ada strategi penentuan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.
Nah, karena misalkan sumber daya kita terbatas, sementara tujuan kita banyak, tujuan kita sangat tinggi, maka kita harus menetapkan yang namanya strategi. Bagaimana strategi kita agar supaya tujuan pendidikan kita itu bisa tercapai. Kayak misalkan tadi, ketika misalkan adik-adik kesulitan memperoleh narasumber dari luar atau narasumber di level nasional, sementara adik-adik punya anggaran itu sedikit, maka adik-adik misalkan bisa menerapkan strategi jaringan. Nah, adik-adik kan bisa mencari jejaring di luar kan, misalkan siapa yang dekat dengan narasumber ini agar supaya dapat menghubungi si narasumber untuk memberikan materi kuliah misalkan, atau untuk memberikan materi di dalam kegiatan adik-adik semua gitu. Dan biasanya kalau lewat jejaring itu narasumber itu bisa saja adik-adik mendapatkan narasumber itu yang tidak meminta biaya honor kan, seperti itu. Nah, itu kan berarti strategi kan. Jadi bagaimana kita kemudian bisa mencapai tujuan dengan biaya yang minim begitu, bisa mencapai tujuan yang baik dengan biaya yang minim, yang seminim mungkin. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya mencapai itu? Tentu harus ada strategi. Nah, perencanaan pendidikan itu juga harus mempertimbangkan strategi-strategi seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan proses perencanaan pendidikan? Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita merumuskan perencanaan pendidikan itu kan kita harus melihat tujuannya, kita harus menetapkan tujuan. Terus yang kedua, kita harus melihat ke dalam diri. Terkait dengan kecukupan sumber daya kita, apakah sumber daya kita ini bisa membuat perencanaan kita ini tercapai sebagaimana yang diinginkan atau tidak. Nah, maka kita harus menetapkan proses perencanaan pendidikan. Nah, proses yang pertama itu adalah analisis lingkungan, yaitu environmental. Nah, pada tahap ini hal yang dilakukan adalah pengumpulan dan pemrosesan data dan serta diagnosa. Nah, ini yang paling penting dalam perencanaan pendidikan atau dalam melakukan suatu perencanaan. Harus ada analisis lingkungan. Nah, misalnya ketika misalkan adik-adik terlibat di dalam lembaga pendidikan, lalu ingin menerapkan misalnya sekolah adik-adik ini dikenal di dalam di dalam level nasional bahkan sampai internasional. Nah, maka untuk mencapai itu harus ada analisis lingkungan. Misalnya kompetitor sejenis. Apakah ada sekolah lain yang punya tujuan yang sama dengan adik-adik yang adik-adik tetapkan, seperti itu. Apakah sekolah di kompetitor, adik-adik juga harus melihat kompetitor itu kan, melihat kompetitor yang sejenis, sebagaimana yang adik-adik targetkan. Misalkan di dalam lingkungan sekolah itu apa-apa saja yang bisa mendukung pencapaian tujuan gitu. Nah, lalu yang berikut perumusan rencana atau formulasi rencana gitu. Jadi di dalam tahapan ini itu harus dilakukan perkiraan kebutuhan, penentuan target serta perincian rencana gitu. Nah, lalu yang ketiga ada implementasi perencanaan. Implementasi perencanaan atau plan implementation. Jadi setelah rencana setelah analisis, setelah lingkungan dianalisis, data kemudian dikumpulkan, lalu perkiraan kebutuhan itu sudah ditetapkan, lalu target juga sudah ditentukan, maka tibalah di saat implementasi rencana. Nah, jadi perencanaan itu prosesnya panjang sekali. Pengumpulan data dulu, jadi data itu dikumpulkan dulu kan, lalu kemudian didiagnosa apakah dengan realitas lingkungan pendidikan seperti ini bisa tidak kita mencapai target. Nah, itu namanya pengumpulan data gitu. Nah, lalu kemudian setelah dikumpulkan, dianalisis, ditentukan targetnya, tibalah pada pelaksanaan perencanaan, namanya itu plan implementation. Nah, lalu setelah diimplementasikan perencanaannya, kita kemudian mengevaluasinya gitu. Terakhir itu evaluasi rencana. Evaluasi rencana ini yaitu monitoring maupun pelaporan dari keseluruhan tahap proses perencanaan. Jadi setelah perencanaan ini diimplementasikan, misalkan sudah dirumuskan lalu diimplementasi. Diimplementasinya sudah masuk pada tahapan penerapan apa yang direncanakan. Maka kemudian dilihat apakah rencana yang kita terapkan ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu namanya evaluasi rencana. Seperti itu. Nah, jadi
Yang berikut perencanaan pendidikan nasional. Nah, perencanaan pendidikan nasional ini nanti kita akan bahas lebih spesifik pada pertemuan berikut. Jadi saya akan mencoba membagi tema ini. Tadi perencanaan yang kira-kira secara teknis bisa adik-adik terapkan ya. Jadi kalau misalkan nanti sudah terlibat di dalam dunia pendidikan, itu bisa diterapkan secara teknis dalam lembaga pendidikan. Jadi bagaimana proses perencanaan itu kemudian diterapkan. Nah, ke depan kita akan mendiskusikan perencanaan pendidikan nasional. Nah, jadi poinnya adalah misalnya bagaimana misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya untuk berupaya merealisasikan pendidikan atau berusaha merumuskan program-program pendidikan, itu namanya Renstra pendidikan atau rencana strategi pendidikan, di dalam tujuannya untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana dalam Undang-Undang 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ke depan kita akan melihat itu bagaimana rencana strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun mungkin Kementerian Agama. Kementerian Agama kan dia menaungi juga lembaga pendidikan, yaitu lembaga pendidikan Islam. Gitu. Lalu kita akan melihat juga dasar penyusunan rencana strategi pendidikan, yaitu apa sih yang diinginkan atau keadaan pendidikan seperti apa yang diinginkan di masa depan. Nah, kita ketahui bersama sekarang ini sudah dalam tahap revolusi industri 4.0 kan, atau 4.0. Jadi di mana digitalisme atau artificial intelligence itu sudah semakin mewarnai interaksi masyarakat. Jadi kalau di Jepang itu sudah artificial intelligence itu sudah bukan barang baru gitu. Nah, nanti kita akan mendiskusikan ke depan itu apa yang dikehendaki oleh pendidikan kita atau pendidikan seperti apa yang diidealkan di masa depan. Nah, lalu yang kedua, kondisi saat sekarang termasuk isu-isu tentang kebijakan pembangunan pendidikan nasional. Nah, kalau tadi yang pertama kita mendiskusikan pendidikan yang diidealkan di masa depan, pada poin berikut kita akan mendiskusikan kondisi atau realitas pendidikan saat ini. Jadi apakah pendidikan saat ini sudah sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, atau sudah paling tidak sudah mendekati apa yang dikehendaki undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, atau sudah mencapai tujuan pendidikan di dalam Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Apakah sudah mencapai itu, atau bahkan masih jauh daripada target atau visi yang diharapkan, seperti itu, atau masih jauh yang diharapkan oleh kita semua, gitu kan? Itu jadi yang diidealkan itu kan misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa itu seperti apa, begitu yang kita harapkan. Kalau tujuan pendidikan nasional kan itu jelas sekali, menjadikan generasi bangsa itu, tujuan pendidikan itu untuk menjadikan generasi bangsa itu disiplin, terus selain itu juga bertanggung jawab, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, demokratis. Pokoknya di dalam tujuan pendidikan nasional di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu sangat ideal. Jadi sudah sangat ideal sekali begitu dalam konteks untuk menciptakan peserta didik yang baik. Itu tujuannya itu sudah sangat bagus begitu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah realitas pendidikan kita hari ini sudah mencapai itu, atau paling tidak perencanaan atau manajemennya atau pengelolaan pendidikannya itu sudah bisa menggerakkan pendidikannya untuk mengarah ke sana gitu. Nah, nanti akan kita bahas minggu depan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, demikian tadi video singkat yang saya sampaikan. Pada prinsipnya, semakin baik perencanaan di dalam pendidikan, maka semakin besar pula potensi pendidikan tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan. Bahkan semakin besar lembaga pendidikan itu untuk membantu pemerintah di dalam mencapai visi misi pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.